Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 3 mengenai pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Pengertian dari iptek sendiri adalah sumber informasi yang mampu menambah wawasan dan kemampuan di bidang teknologi. Kemajuan ini tentunya membawa pengaruh yang sangat besar kepada kehidupan manusia, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Adapun manfaat iptek yaitu 1. Kehidupan manusia menjadi lebih praktis, 2. Ekonomis dan efektif, 3. Menghasilkan keuntungan secara material, 4. Mudahnya berkomunikasi tanpa batas, 5. Memperluas jaringan di berbagai aspek kehidupan. Dampak iptek ada dua macam, yaitu dampak positif dan dampak negatif, di mana masing-masing mencakup 1. Aspek politik, 2. Aspek ekonomi, 3. Aspek sosial budaya, dan yang terakhir aspek hukum pertahanan dan keamanan. Dampak positif dalam aspek positif yaitu adanya kemajuan iptek membuat nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga pemerintahan Indonesia menjadi bersih dan berwibawa. Adanya pemerintah yang demokratis memungkinkan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan pemerintah. Sementara itu, dengan adanya kebebasan yang bertanggung jawab, maka setiap orang dapat meningkatkan kualitas mutu dirinya dengan hal-hal yang positif. Yang kedua, dampak positif dalam aspek ekonomi. Pertama, makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Ketiga, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Keempat, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Kelima, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dan yang terakhir, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Selanjutnya, dampak positif dalam aspek sosial budaya. Kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan alat komunikasi yang canggih, secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi yang ada di belahan bumi lain. Dengan adanya informasi tersebut, kita bisa mempelajari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir, maupun ilmu pengetahuan dari bangsa lain yang lebih maju. Kemudian yang terakhir adalah aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Pertama, supremasi hukum. Makin menguatnya supremasi hukum, demokrasi, dan tuntunan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Kedua, regulasi hukum. Menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat banyak. Ketiga, tuntutan terhadap tugas penegak hukum. Makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, supremasi hukum. Menguatnya supremasi sipil dengan mendudukkan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Selanjutnya, dampak negatif. Dampak negatif dalam aspek politik yaitu 1. Memengaruhi pikiran masyarakat untuk berpaling dari ideologi Pancasila. 2. Tergantungnya stabilitas politik nasional. 3. Terjadinya tindakan-tindakan anarki. 4. Gerakan radikalisme dan terorisme. Masyarakat bisa saja salah mengartikan nilai keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi yang dapat berakibat terganggunya stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarki sebagai reaksi pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka. Pengaruh lainnya adalah munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Para pelaku tersebut pada umumnya merupakan orang-orang yang terampil dalam menggunakan teknologi dan akan memengaruhi orang lain untuk mengikutinya. Hal ini dapat mengganggu keamanan negara hingga stabilitas negara menjadi terancam. Selanjutnya, dampak negatif dari aspek ekonomi. Pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Kedua, perekonomian negara akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia yang pada akhirnya mereka menekan pemerintah.
Ketiga, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam akibat dari persaingan bebas. Keempat, pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditemukan oleh pasar. Kelima, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi akan semakin berkurang. Selanjutnya, dampak negatif dalam aspek sosial budaya. Pertama, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Kedua, munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Ketiga, adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Keempat, kesenjangan sosial yang semakin tajam bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan miskin. Kelima, munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Keenam, mundurnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Dan yang ketujuh, makin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, aspek hukum pertahanan dan keamanan. Dampak negatif yang timbul dalam aspek ini akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. Selanjutnya, membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Pertama, sikap tanggung jawab dalam mengembangkan iptek. Dengan iptek, hidup manusia akan dipermudah agar tidak menimbulkan permasalahan dan dampak negatif. Manusia perlu memiliki tanggung jawab etis dalam mengembangkan dan menerapkan iptek. Bagi bangsa Indonesia, dalam mengembangkan dan menerapkan harus mengingat landasannya, yaitu Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Usaha pengembangan dan pemanfaatan iptek, setiap manusia Indonesia harus memiliki kearifan dan berpegang pada prinsip moral. Akan tetapi kalau iptek dimanfaatkan tanpa kearifan dan pertimbangan moral, kecenderungan untuk merusak lingkungan lebih besar. Manusia dalam mengembangkan dan menerapkan iptek sudah selayaknya disertai etika dan rasa tanggung jawab. Dari segi etika keilmuan, artinya dalam mengembangkan iptek berdasarkan metode keilmuan dengan langkah-langkah yang sistematis dan bersifat objektif. Pengembangan dan pemanfaatan iptek yang selalu disertai dengan etika dan rasa tanggung jawab akan mendatangkan hikmah. Yang kedua, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Indonesia sebagai bangsa besar harus mempunyai sikap yang tegas dalam menghadapi kemajuan iptek. Ada 3 alternatif sikap yang bisa kita ambil dalam menghadapi kemajuan iptek. Pertama, menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. Kedua, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Ketiga, bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut. Nilai-nilai Pancasila merupakan cerminan dari nilai-nilai budaya bangsa yang dapat diterima oleh semua kalangan sehingga dapat dijadikan benteng yang kukuh dalam menghadang pengaruh negatif dari kemajuan iptek. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara lain, seperti 1. Mengembangkan demokrasi dalam segala bidang, 2. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, 3. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar, 4. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, 5. Menegakkan supremasi hukum, 6. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan iptek dan memperkuat kemandirian bangsa. Untuk mewujudkannya, perlu kiranya segera diwujudkan hal-hal di bawah ini. 1. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik. 2. Pertanian dijadikan prioritas utama. 3. Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku
dari dalam negeri sehingga tidak tergantung impor dari luar negeri. 4. Tiadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. 5. Tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia, dan WTO. 6. Mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Kemajuan iptek salah satunya ditandai dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar hal tersebut bersifat positif dan dapat diserap ke dalam budaya kehidupan sehari-hari, maka kita perlu mengusahakan perubahan nilai dan perilaku antara lain. 1. Terbuka terhadap inovasi dan perubahan. 2. Berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. 3. Dapat memanfaatkan kegunaan iptek. 4. Menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. 5. Menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk membangun berkelanjutan. 6. Menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.